cuma 10 hari. Dan seumur hidup saya, itulah hari-hari terindah selain mengaji ma'rifatullah. Jadi hidup saya dua aja. Ngaji ma'rifatullah itu nikmat sekali. Yang kedua i'tikaf. Al-khalwah akhassu minal uzlah wa hiya wa bihajha wa suratiha naw'un minal i'tikaf. Khalwat itu lebih khusus daripada uzlah. Lebih khusus. Kalau uzlah kita pergi, nah, kalau ini lebih ringan sebenarnya. Walakin ini naw'un minal i'tikaf, ini bagian dari i'tikaf. Jadi sebenarnya bisa di masjid seperti ini, lantai 2 ini sebenarnya bisa dipakai i'tikaf. Dan gak mesti bulan puasa. Karena bulan puasa, mohon maaf ya Pak Pengurus, yang nyeting i'tikaf bukan ustadz. Akhirnya ala-alaan, tahu ala-alaan. I'tikaf, tapi isinya bukan i'tikaf. Nabi i'tikaf bulan puasa 10 hari terakhir. Apa yang Nabi buat? Nabi membuang semua aktivitas-aktivitas duniawinya. Handphone disimpan pastinya, ya. Itu bid'ah itu, lagi i'tikaf kok masih pakai handphone. Apalagi kajian dikurangi. Cukup kajian-kajian yang mengarah kepada tazkiyatun nafs. Merawat kolbu. Itu harus dikurangi. Jangan banyak muzakarah. Pengajiannya cukup 2 kali aja, pagi atau malam gitu. Atau sore sebelum berbuka. Jangan banyak-banyak. Banyakin waktu untuk tafakkur, untuk zikrullah, untuk khataman Quran, untuk sholat. Kita ini 11 bulan udah kebanyakan pengajian, ngamalinnya belum. 10 hari aja ngamalin. Maka ada namanya kurikulum i'tikaf. Nanti kalau mau buat i'tikaf di sini saya kasih kurikulumnya, dan saya ijazahkan. Nanti kita ada namanya risalatul i'tikaf, risalah i'tikaf. Ada panduannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan kalau perlu nggak usah tidur. Cuma 10 hari. Dan seumur hidup saya, itulah hari-hari terindah selain mengaji ma'rifatullah. Jadi hidup saya dua aja. Ngaji ma'rifatullah itu nikmat sekali. Yang kedua i'tikaf. I'tikafnya sudah nggak ngajar. Jadi nggak direcokin lagi sama jamaah. Kalaupun ngajar, yang kita ajarkan itu panduan i'tikafnya. Ngapain lagi i'tikaf? Ini zikir yang diamalin, ini adab yang dipakai. Itu nikmatnya bukan main. Kalau orang bilang lagi kasmaran, hanya aku dan engkau. Itulah yang terjadi kalau lagi i'tikaf. Hanya aku dan engkau ya Allah. Nikmatnya bukan main. Man lam yazuk lam ya'rif. Yang enggak tahu, enggak pernah coba, enggak akan pernah mengerti. Tapi kalau yang pernah coba i'tikaf Allah itu, mengerti maksud saya. Ya. Nau'un minal i'tikaf, dia salah satu bagian yang mirip dengan i'tikaf, bedanya tidak mesti di masjid. Jadi khalwat itu boleh di tempat yang di rumah kita ada ruang sholat, boleh. Cuma kalau di rumah kayaknya susah ya. Baru mau putar tasbih, anak datang. Kalau enggak, emaknya anak. Kalau nya ibu-ibu, bapaknya anak-anak datang. Neng. Jadi enggak jadi. Walakin la fil masjid wa rubama kanat fi. Boleh di masjid, boleh di luar masjid. Nabi sebelum beliau bertugas jadi seorang rasul, beliau sudah nabi. Di mana beliau berkhalwat? Gua Hira. Nabi Musa
Tur Sina. Nabi Yunus goa Nun, perut ikan. Semuanya berkhalwat. Maka saya sangat menyarankan kepada santri-santri yang berkader jadi dai, dia harus belajar khalwat kepada mursyid-mursyid thariqah. Supaya mata nggak ijo melihat amplop sama ngelihat jamaah. Bagi dia sama aja, mau jamaah banyak, mau sedikit sama. Kalau si dai ini tidak kenal Allah, tidak mengenal bahwa Allah ini maha memberi rezeki, maka dia marah jika kurang dihargai dengan amplop yang tipis. Ini serius Pak. Tapi kalau dia kenal Allah, dia datang suatu tempat bahkan gak dikasih apresiasi apa-apa, gak dikasih honor, apa. Dia tahu rezekiku tidak kemana. Berarti setelah ini akan ada ghanimah di tempat lain. Itu kalau dia kenal Allah. Cuma kalau nggak kenal Allah, ya salam. Jadi masjid dipandang lewat amplopnya. Mohon maaf, ini curhat para ustadz. Ya orang masjid jangan uji juga ustadz. Antum bukan yang uji ustadz, yang uji ustadz itu Allah langsung ya. Tapi kalau itu kejadian para dai, dia kalau sudah sering berkhalwat bersama Allah, maka dia akan lebih kenal kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, dia sudah tahu pola-pola Allah memberi rezeki. Ya. Jadi jangan jadi ustadz dai penceramah dulu kalau belum pernah khalwat. Minimal 40 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Ya, mau jadi ustadz kan? Khalwat dulu, ini santri saya nih. Dulu belum bisa baca kitab sampai bisa baca kitab. Nggak ngerti di luar. Bahasa Arabnya sama kayak orang di luar negeri. Kelas 5 itu kelas berapa tuh? Kelas 2 ya. 2 SMA atau kelas 1 SMA saya udah ngajar pakai bahasa Arab. Mereka itu. Cuma kita kasih tahu dari dulu. Ustadz itu nggak hanya bisa baca kitab kuning. Nggak hanya yang bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab doang, orang Arab baru lahir bisa ngomong bahasa Arab. Bener? Ya, yang tinggal di Condet mah bisa pakai ane ente, kif haluk, ya bisa. Bukan itu. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah adalah orang yang tahu jalan kepada Allah. Saya mau ngajak Bapak Ibu ini ke puncak. Tapi nggak tahu jalan ke puncak, diajak ke Banten. Kebetulan di sana ada namanya puncak. Tersesat nggak? Muter-muter nggak? Oh itu kejadian. Saya datang ke suatu tempat, kita bilang ke sopir angkot, Pak, saya mau charter Anda. Tapi kamu tahu nggak alamat ini? Oh saya tahu. Beneran? Tahu? 3 kali saya nanya. Oh saya tahu. Kita diajak ke selatan padahal kita mau ke utara Pak. Itu kejadian. Maka da'i ini ada 2. Ad-da'i ilallah. Da'i kepada Allah. Ada da'i ila ghairillah. Ada da'i yang mengajak kepada selain Allah. Yaitu ingin memperkaya dirinya. Ingin memperbanyak jamaahnya. Membangun branding-branding yang gak penting. Yang tidak asasi. Ya, taib.